Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi di kelas yang baru, yaitu kelas 8, dimana waktu yang lalu kalian masih kelas 7. Nah, sampai saat ini kalian masih tetap belajar dari rumah. Untuk itu saya harapkan walaupun belajar dari rumah, kalian tetap harus semangat dan tetap rajin belajar. Nah, untuk kelas 8 ini pada semester 1, kita akan memulai pembelajaran matematika yang pertama, yaitu mengenai pola bilangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan menemui banyak pola yang dapat berupa bentuk geometri atau relasi matematika. Setiap bentuk pola itu mempunyai aturan masing-masing. Nah, ada beberapa contoh pola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini misalkan di sini ada gambar pita. Pita itu ternyata berwarna-warni. Kalian lihat ada yang berwarna merah, putih, biru, dan warna merah itu ternyata di situ tertera angka. Yang warna merah angkanya 0, 3, 6. Nah, ada yang tidak terlihat. Nah, kalian tentunya bisa menebak yang tidak terlihat untuk warna merah setelah bilangan 6 ini bilangan berapa. Nah, nanti coba kalian amati. Kemudian yang berwarna putih, ternyata bilangannya 1, 4, 7, tidak terlihat lagi, tetapi di belakang ada bilangan 16. Kemudian yang berwarna biru, ada bilangan 2, 5, 8, tidak terlihat lagi. Kemudian yang di belakang ada angka 17. Nah, di sini sebetulnya ada aturannya. Oh, ada aturannya atau ada polanya. Yang merah 0, setelah 0 3, setelah 3 6. Berarti kita bisa menebak ini 0, 3, 6. Oh, kalau saya menebak setelah itu 9. Setelah itu 12, setelah itu 15. Nah, itulah contoh beberapa pola dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada contoh lagi ini. Ini gambar rumah sebetulnya, rumah di pinggir jalan. Nah, itu di tengah itu ada gambar jalan, kemudian ada gambar rumah di samping. Kalau di dalam gambar ini di atas dan di bawah, tetapi itu bisa di barat dan di timur jalan. Nah, sekarang yang di atas itu rumah dengan nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7, sampai dengan nomor 19. Kemudian yang di bawah gambar jalan itu ada nomor rumahnya, yaitu 2, 4, 6, 8, 10 sampai dengan nomor 20. Nah, di sini kalian tentunya bisa mengamati, oh, yang di sebelah atas gambar jalan itu untuk rumah yang bernomor ganjil. Kemudian yang di sebelah bawah gambar jalan itu ternyata untuk rumah yang bernomor genap. Nah, ternyata di sini ada keteraturan atau ada polanya. Jadi kalau sudah ada pola seperti ini, apabila kita akan mencari alamat rumah, oh, alamat rumah nomornya 17 di Jalan Merdeka misalkan. Oh, nomor 17 berarti menurut gambar ini, karena yang di atas gambar jalan itu untuk nomor ganjil, berarti nanti pasti posisinya pada gambar ini adalah di sebelah atas jalan. Jadi
untuk penomoran rumah ini dengan keteraturan seperti ini akan mempermudah apabila kita akan mencari suatu alamat dengan nomor rumah yang sudah ditentukan. Contoh lain lagi, nah ini merupakan misalkan kita bermain korek api. Batang korek api itu bisa dibentuk berbagai macam bentuk. Misalkan seperti gambar ini, itu adalah bentuk gambar atau bangun yang terdiri dari batang korek api. Nah, ini akan membentuk suatu pola. Aturannya bagaimana? Nah, ini gambar pertama terdiri dari berapa batang korek api. Nah, di sini kan bisa terlihat bahwa gambar pertama atau pola pertama itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 batang korek api. Kemudian gambar yang kedua terdiri dari beberapa batang korek api lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini nanti kalau sudah diamati, oh ternyata ada suatu keteraturan atau akan membentuk suatu pola. Kemudian ada lagi, ini contoh dalam bangun-bangun datar pada matematika. Gambar pertama adalah segitiga. Gambar kedua segi empat. Gambar ketiga tentunya kalau ini ada segitiga, segi empat. Gambar selanjutnya tentunya segi 5. Gambar selanjutnya lagi tentunya segi 6. Nah, tentunya gambar selanjutnya lagi kira-kira gambar apa? Yaitu gambar segi 7. Nah, mungkin di sini ternyata ada pola juga, ada keteraturan segitiga, segi 4, segi 5, segi 6. Nah, ini kalau sudah tahu polanya atau keteraturannya seperti ini, maka kalian nanti akan bisa meneruskan pola berikutnya. Nah, kemudian di sini ada lagi contoh-contoh. Wah, ini sepertinya menyusun permainan ya ini ya. Nah, susunan yang pertama sepertinya ini gelas ini. Yang pertama satu gelas berwarna pink. Yang kedua ditambah lagi ya, warna pinknya ada 2, warna hijaunya ada 2, disusun seperti pada gambar ini, dan seterusnya sampai susunan keempat, sampai susunan kelima. Nah, ini kalian bisa menghitung berapa jumlah gelas pada masing-masing susunan. Nah, nanti setelah didapatkan berapa bilangannya itu, maka itu juga akan membentuk suatu pola dengan aturan tertentu. Nah, ini ada lagi permainan hampir sama, tetapi ini cara menyusunnya berbeda lagi. Yang pertama 1 gelas, yang kedua 3 gelas, yang ketiga ada berapa gelas itu? Ada 6 gelas, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa kita sadari, ternyata sebetulnya kalian sudah mengenal pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, marilah kita sekarang mempelajari pola bilangan itu berarti seperti apa. Nah, pola bilangan bisa diartikan yaitu susunan bilangan yang mempunyai bentuk teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Nah, tentunya setelah kita mengamati tadi, setelah kita mengenal dalam kehidupan sehari-hari, ternyata tanpa kita sadari sudah mengenal mengenai pola bilangan. Nah, sekarang di dalam matematika ini ada bermacam-macam pola bilangan. Di antaranya ini ada pola bilangan genap. Pola bilangan genap itu di sini
Ada bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, ini membentuk suatu pola yang dinamakan pola bilangan genap. Dengan urutan pertamanya adalah bilangan 2. Kemudian bilangan berikutnya bilangan 4. Berikutnya lagi bilangan 6. Nah, ternyata bilangan berikutnya itu diperoleh dengan menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Nah, pola itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk gambar. Misalkan ini. Nah, ini merupakan gambar dari pola bilangan genap. Dengan melihat bentuk bulatan-bulatannya itu, gambar yang pertama bulatannya ada 2, gambar kedua bulatannya ada 4, gambar ketiga bulatannya ada 6. Nah, dengan mengamati itu tentunya pasti kalian akan bisa menggambar pola yang ke-6 misalkan. Nah, itu nanti bulatannya ada berapa. Atau kalian bisa meneruskan pola bilangan genap yang ke-8. Nah, yang ke-8 tentunya juga bisa karena sudah mengetahui polanya seperti itu, yaitu dengan menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Kemudian contoh yang kedua atau macam yang kedua, pola bilangan ganjil. Nah, kalian tentu ingat bilangan ganjil itu bilangan berapa saja, yaitu bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, itu membentuk pola yang disebut pola bilangan ganjil. Dengan urutan pertama adalah bilangan 1. Nah, untuk memperoleh bilangan berikutnya itu setelah diamati ternyata mempunyai aturan, yaitu menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Nah, pola bilangan ganjil ini bisa digambarkan sebagai berikut. Nah, ini ada gambar dari pola bilangan ganjil. Ternyata juga dari bulatan-bulatan ya. Gambar pertama bulatannya ada 1, gambar kedua bulatannya ada 3, dan seterusnya. Nah, nanti kalian tentunya dengan melihat, mengetahui polanya bagaimana, aturannya bagaimana, nanti kalian bisa meneruskan bilangan-bilangan berikutnya dari pola bilangan ganjil. Macam yang ketiga ada pola bilangan segitiga. Nah, di sini ada bilangan 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Ini membentuk suatu pola yang disebut pola bilangan segitiga. Tentunya kamu berpikir bilangan 1, setelah 1 menjadi 3, setelah 3 menjadi 6, setelah 6 menjadi 10. Ini aturannya bagaimana ya Kak? Bisa seperti itu. Nah, maka bilangan-bilangan tersebut diperoleh dari penjumlahan bilangan cacah, yaitu 0 ditambah 1 sama dengan 1. Oh, ini menjadi bilangan pertama pada pola bilangan segitiga. Kemudian 0 ditambah 1 ditambah 2 menjadi 3. Oh, ini ternyata menjadi bilangan kedua pada pola bilangan segitiga. Kemudian 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Ini menjadi bilangan ketiga pada pola bilangan segitiga. Nah, bilangan keempat dengan cara bagaimana? Ya tentunya dengan melihat pola itu kalian bisa meneruskan. Jadi bilangan yang keempat yaitu 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya. Nah, pola bilangan segitiga ini bisa digambar seperti ini dengan melihat gambar ini. Oh, bilangan pertama bulatannya 1, bilangan kedua bulatannya 3, bilangan ketiga bulatannya ada 6. Ternyata bulatan-bulatan itu menjadi bentuk seperti bangun datar segitiga. Nah, inilah gambar pola bilangan segitiga.
Kemudian yang kelima, pola bilangan persegi panjang. Waduh, ini ada pola bilangan persegi panjang. Namanya persegi panjang ya. Nah, di sini ada bilangan 2, 6, 12, 20 dan seterusnya membentuk suatu pola yang disebut pola bilangan persegi panjang. Aduh, ini kira-kira bagaimana ya ini aturannya? 2, 4, 12, 20. Bilangan pertama 2, bilangan kedua 6, bilangan ketiga 12, bilangan keempat 20, bilangan kelima berapa ya ini kira-kira? Nah, ini kamu amati, nanti kalian akan menemukan aturan atau pola tertentu. Jadi kalau kalian sudah menemukan aturannya dan ataupun menemukan polanya, tentunya nanti kalian akan bisa meneruskan bilangan-bilangan berikutnya dari pola bilangan persegi panjang. Nah, pola bilangan persegi panjang ini kalau digambar, nah ini menjadi pada gambar ini bulatan-bulatan yang pertama adalah 2, yang kedua bulatannya ada 6 dan seterusnya. Ternyata bulatan-bulatan ini membentuk juga bangun persegi panjang. Yang keenam, pola bilangan segitiga Pascal. Nah, ini segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini dikenalkan pertama kali oleh seorang ilmuwan Prancis yang bernama Blaise Pascal. Segitiga Pascal merupakan susunan bilangan yang berbentuk segitiga, diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Nah, polanya sebagai berikut. Nah, ini pola bilangan segitiga Pascal. Baris pertama bilangan 1, baris kedua diawali 1 diakhiri 1, baris ketiga diawali 1 diakhiri 1, tetapi di tengah-tengahnya ada bilangan 2. Nah, bilangan 2 itu sebetulnya berasal dari penjumlahan 2 bilangan di atasnya. Jadi di atasnya bilangan 2 itu kan ada bilangan 1 dan 1, itu dijumlah menjadi 2. Kemudian baris keempat juga diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Diawali bilangan 1, kemudian berikutnya bilangan 3, berikutnya bilangan 3, berikutnya lagi atau diakhiri dengan bilangan 1. Tentunya kalian tahu ini bilangan 3 ini dari mana. Nah, bilangan 3 dari penjumlahan 2 bilangan di atasnya. Di atasnya bilangan 3 itu ada bilangan 1 dan 2 pada baris di atasnya itu. Jadi 1 ditambah 2 menjadi 3, kemudian 2 ditambah 1 menjadi 3, diakhiri bilangan 1. Nah, tentunya di sini akan berbentuk segitiga. Nah, inilah yang disebut segitiga Pascal dengan aturan seperti tadi yang sudah saya utarakan tadi. Tentunya kamu bisa meneruskan untuk baris yang ke-6, untuk baris yang ke-7, untuk baris yang ke-8 dan baris-baris berikutnya. Nah, di sini bisa juga kita pelajari baris ke-1 jumlahnya berapa? 1. Baris kedua jumlahnya berapa? Oh, 2. Baris ketiga jumlahnya berapa? Nah, nanti kalian bisa mengamati dari pola bilangan segitiga Pascal. Nah, kemudian ini ada lagi pola bilangan Fibonacci. Kok namanya Fibonacci? Ini sebenarnya yang menemukan orang matematikawan ya dari Italia yang bernama Fibonacci. Nah, bilangan Fibonacci contohnya ini ada bilangan 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Ini ternyata membentuk suatu pola. Nah, pola ini aturannya bagaimana ya? Coba diamati. Bilangan pertama 0, bilangan kedua 1. Jadi bilangan ini diawali dengan bilangan 0 dan 1. Kemudian bilangan berikutnya diperoleh dengan cara menjumlahkan 2 bilangan sebelumnya. Nah, coba diresapi
kemudian diamati. Bilangan berikutnya diperoleh dengan cara menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Nah, kembali ke bilangan tadi, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Oh, bilangan ini berawal 0 dan 1. Maka, bilangan berikutnya diperoleh menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Berarti, bilangan berikutnya diperoleh dari 0 ditambah 1, yaitu 1. Kemudian bilangan berikutnya lagi, dua bilangan sebelumnya 1 dan 1 dijumlah menjadi 2. Bilangan berikutnya lagi kok 3 di situ. Nah, 3 diperoleh dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya, yaitu 1 dan 2. Maka 1 ditambah 2 sama dengan 3. Bilangan 5 diperoleh dari 2 tambah 5. Bilangan 8 diperoleh dari 3 ditambah 5. Nah, tentunya bilangan berikutnya kalian bisa meneruskan dengan aturan seperti itu tadi. Nah, itulah kita pelajari pola suatu bilangan berawal dari kehidupan sehari-hari. Kalian sebetulnya tanpa disadari sudah mengenal pola bilangan. Nah, sekarang coba yuk kita belajar atau berlatih. Misalkan ada soal seperti ini. Diketahui bilangan 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Bagaimanakah pola dari pola bilangan di atas? Nah, kalian menentukan aturannya bagaimana. 1, 4, 7, 10. Berikutnya bilangan berapa? Nah, dengan mengamati tentunya kalian bisa menjawab. Dari 1 ke 4, oh ditambah 3. Dari 4 ke 7, ditambah 3. Dari 7 ke 10, ditambah 3. Tentunya setelah bilangan 10 nanti bilangan berapa? Yaitu 10 ditambah 3 adalah 13. Berikutnya lagi bilangan berapa? 13 ditambah 3 yaitu 16. Nah, kalau begitu bagaimanakah pola dari pola bilangan di atas? Polanya adalah menambahkan 3 pada bilangan sebelumnya. Nah, itu. Kemudian lagi misalkan ada bilangan 3, 8, 13, 18, dan seterusnya. Nah, tentukan dua bilangan berikutnya dari pola bilangan di atas. Wah, ini berarti kalian mengamati pola bilangan 3, 8, 13, 18. Tentunya kalian menemukan dulu aturannya bagaimana itu. Nah, aturannya kira-kira bagaimana? Dari 3 ke 8, dari 8 ke 13. Oh, dari 3 ke 8 itu ditambah 5. Dari 8 ke 13 itu ditambah 5. Dari 13 ke 18 ditambah 5. Berarti aturannya adalah menambahkan 5 pada bilangan sebelumnya. Kalau begitu setelah 18 bilangan berapa? Ya 18 ditambah 5 yaitu 23. Nah, berikutnya lagi bilangan berapa? Tadi 23 ditambah 5 yaitu 28. Nah, tentunya dua bilangan berikutnya dari pola bilangan di atas adalah bilangan 23 dan 28. Nah, anak-anak yang saya sayangi, kalian sudah belajar pagi ini, yaitu belajar mengenai pola bilangan. Setelah kalian belajar ini, coba kalian amati lagi, kalian pelajari lagi, agar kalian betul-betul memahami pola bilangan itu seperti apa. Sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali tanpa disadari kalian menemukan hal-hal yang berkaitan dengan pola bilangan. Nah, saya beri waktu dipelajari lagi. Setelah nanti kalian mempelajari, maka nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kalian jawab. Nanti saja
Nah, apabila kalian ada yang kurang jelas atau ingin bertanya mengenai pola bilangan, boleh silahkan nanti kita bertanya jawab di grup. Nah, saya kira pelajaran pola bilangan diakhiri sampai di sini dulu. Terima kasih anak-anakku, kalian telah mengikuti pembelajaran ini. Semoga kalian sukses, semoga kalian menjadi anak yang sukses, pintar, dan cerdas. Terima kasih ya anak-anak, selamat belajar.